Hai, perkenalkan nama saya Septia Triwayu Magdalena dari kelas 12 MIPA 2 nomor absen 30. Di sini saya akan menjelaskan isian dari bab 4, yaitu dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI. Dalam bab 4 ini terbagi dari 3 isian subbab, yaitu A. Hakikat Negara Kesatuan, B. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia, lalu ada C. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa. Di subbab A atau Hakikat Negara Kesatuan ada 3 poin. Yang pertama, pengertian negara kesatuan. Kedua, ciri-ciri negara kesatuan. Dan yang ketiga, ada macam-macam negara kesatuan. Yang pertama, pengertian negara kesatuan. Pengertian negara kesatuan sendiri adalah negara bersusun tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Lalu ada pengertian negara kesatuan menurut para ahli. Menurut C.F. Strong, unitarisme atau negara kesatuan adalah bentuk dari negara berdaulat yang hanya memiliki satu kekuasaan tertinggi, yakni pemerintah pusat. Yang kedua, menurut Abu Daud Busro, negara kesatuan adalah suatu negara yang bersifat tunggal atau tidak terbagi menjadi beberapa negara. Lalu menurut Kusnadi dan Haji Ibrahim, negara kesatuan hanya terbentuk sebagai satu negara saja dan tidak terdapat negara lain di dalamnya. Yang kedua, ada ciri-ciri negara kesatuan. Ada 5 ciri-ciri negara kesatuan. Pertama, hanya memiliki satu UUD yang mengatur semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, hanya memiliki satu kepala negara yang dibantu oleh menteri. Ketiga, hanya memiliki satu lembaga MPR dan DPR yang mempunyai beberapa perwakilan di daerah. Keempat, wilayahnya terbagi atas daerah-daerah. Dan yang kelima, menganut sistem sentralisasi pusat dan sistem sentralisasi daerah. Dan poin yang ketiga adalah macam-macam negara kesatuan. Terbagi menjadi 2, yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Untuk subbab B ada 4 poin nih yang bakal dibahas tentang hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. Pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UUD RI tahun 1945, bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Nah, bentuk pemerintahan ini dibedakan menjadi 2 nih teman-teman. Yang pertama monarki, yaitu bentuk pemerintahan yang bersifat kerajaan. Pemimpin negara umumnya bergelar raja, ratu, kaisar, ataupun sultan. Dan yang kedua republik, yaitu bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh presiden. Daerah di Indonesia akan dibagi menjadi daerah provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Poin kedua yaitu karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertegas dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945, yaitu dalam upaya pembentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karakteristik Negara Kesatuan Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A UUD NRI tahun 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara, dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Poin ketiga, cita-cita, tujuan, dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cita-cita dan tujuan NKRI ditegaskan dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945, alinea keempat yang isinya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, untuk mewujudkan tujuan negara, NKRI punya fungsi-fungsi yang dilaksanakan nih. Yang pertama, fungsi keamanan dan ketertiban. Lalu, fungsi kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Yang ketiga, fungsi pertahanan. Dan yang keempat, fungsi keadilan. Poin keempat, membahas tentang keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia punya keunggulan di 5 bidang nih teman-teman. Pertama, keunggulan di bidang ideologi. Indonesia memiliki ideologi negara yang sangat kuat, yaitu Pancasila. Kedua, di bidang politik nih. Indonesia bersinar di kancah internasional,
dengan sistem politik luar negeri bebas aktif loh. Ketiga ada di bidang ekonomi. Letak geografis Indonesia yang strategis, sumber daya yang melimpah merupakan suatu potensi kekuatan ekonomi yang besar. Keempat, bidang sosial budaya. Keberagaman suku, ras, budaya, dan istiadat di Indonesia juga menjadi keunggulan tersendiri bagi NKRI. Kelima dan yang terakhir adalah bidang pertahanan dan keamanan. Saya akan membahas tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama, masa awal kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Pada periode ini, bentuk NRI adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahannya adalah republik, yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintah RI mengeluarkan 3 buah maklumat, yaitu Maklumat Wakil Presiden nomor 10, lalu yang kedua Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945, dan yang ketiga ada Maklumat Pemerintah pada tanggal 14 November 1945. Pada Maklumat tanggal 14 November 1945, tertera jelas bahwa Indonesia menjadi sistem pemerintahan parlementer. Pada sistem ini membawa bangsa Indonesia ke keadaan yang tidak stabil. Sistem pemerintahan parlementer tidak berjalan lama. Dalam rentang waktu itu terjadi beberapa kali pergantian kabinet. Kabinet yang pertama dipimpin oleh Sultan Syahrir yang dilanjutkan dengan Kabinet Syahrir II dan III. Sewaktu bubarnya Kabinet Syahrir, namun atas desakan dari beberapa partai politik, Presiden Soekarno kembali membentuk kabinet parlementer seperti Kabinet Amir Syarifuddin I, Kabinet Syarifuddin II, Kabinet Hatta I, Kabinet Darurat MR Syarifuddin Prawira Negara, dan Kabinet Hatta II. Periode ini juga ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis dengan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari NKRI, seperti pemberontakan Partai Komunis Indonesia Madiun 1948 dan Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di daerah Jawa Barat. Lalu poin yang kedua yaitu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada masa Republik Serikat, periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Republik Indonesia Serikat terbentuk pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai kesepakatan konferensi meja bundar. Pasca pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, masalah-masalah di bidang ekonomi yang dihadapi Indonesia antara lain belum terwujudnya kemerdekaan ekonomi, perkebunan dan instalasi industri rusak, dan ada jumlah penduduk yang meningkat. Lalu pada tanggal 19 Mei 1950, dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam Piagam Perjanjian. Sejak saat itu, pemerintah menjalankan pemerintahan dengan menggunakan UU DS 1950. Pada masa Republik Indonesia Serikat juga, terdapat gerakan-gerakan separatis yang terjadi beberapa wilayah Indonesia, diantaranya Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil APRA, Pemberontakan Andi Aziz di Makassar, dan Gerakan Republik Maluku Selatan. Poin yang ketiga yaitu persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal, terjadi pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Praktis sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan pada masa berlakunya UU DS 1950 ini ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran. Hal ini tercermin dari jatuh bangunnya kabinet dalam kurun waktu antara 1950 sampai 1959. Telah terjadi 7 kali pergantian kabinet, yaitu Kabinet Natsir, Kabinet Sukirman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastroatmidjojo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, dan Kabinet Ali Sastroatmidjojo II, Kabinet Juanda. Hal ini menyebabkan kondisi negara kacau. Pada periode ini adalah tidak berhasilnya Badan Konstituante menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Poin yang keempat ada persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Orde Lama, terjadi pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966.
Dengan berlakunya kembali UUD NRI tahun 1945 berdasarkan dekret Presiden, bangsa Indonesia memasuki periode terpimpin dan sistem pemerintahan menganut sistem presidensial. Gagasan Nasakom inilah yang memberi peluang bangkitnya Partai Komunis Indonesia atau PKI. Hal tersebut dimasukkan dalam UU RI nomor 18 tahun 1965 tentang pemerintah daerah, di mana semua unsur Nasakom termasuk di dalamnya PKI harus diperhatikan dalam penunjukan unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Karena merasa mempunyai posisi yang kuat, PKI melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 yang menewaskan 7 orang perwira TNI Angkatan Darat. Poin yang kelima berisi persatuan dan kesatuan pada masa Orde Baru, terjadi pada 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya akhirnya jatuh pada tahun 1966. Masa Orde Lama diganti dengan masa Orde Baru, dipimpin oleh Soeharto. Prioritas utama yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional yang mantap. Akan tetapi, dalam perjalanan pemerintahannya, Orde Baru melakukan beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti terjadinya praktik monopoli ekonomi, kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif, dan terjadinya praktik KKN dalam pemerintahan. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri. Sebagai gantinya, B.J. Habibie yang ketika itu menjabat sebagai wakil presiden, dilantik sebagai Presiden RI yang ketiga. Masa jabatan Presiden B.J. Habibie berakhir setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh Sidang Umum MPR pada tanggal 20 Oktober 1999. Poin yang keenam yaitu persatuan dan kesatuan pada masa reformasi, periode 21 Mei sampai dengan sekarang. Gejolak politik di era reformasi semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara. Dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Selain itu, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Sekian penjelasan dari saya tentang bab 4 ini. Terima kasih.